Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang fungsi lookup dan VLOOKUP. Sebelum kita masuk ke dalam fungsinya, kalian harus memahami terlebih dahulu horizontal dan vertikal. Nah, kalau misalkan seperti ini, mendatar, itu namanya horizontal. Ketika seperti ini, tegak, itu namanya vertikal. Nah, sekarang kita coba lihat ke table array yang akan digunakan nanti ketika pemilihan fungsi lookup dan VLOOKUP. Nah, ketika tabelnya seperti ini, kode awal, jenis, harganya seperti ini, berarti kan ini vertikal. Berarti kalian menggunakan rumusnya itu VLOOKUP. Nah, berbeda ketika jenis datanya seperti ini, tabelnya seperti ini. Jenis mendatar, hadiah juga mendatar, berarti kalian menggunakan rumus lookup. Selanjutnya, kita coba di latihan 9 halaman 34 di modul. Nah, di sini ada beberapa kolom kosong. Yang pertama ada jenis barang. Nah, jenis barang ini, kalau misalkan minggu kemarin, kita isi dengan if left. Kombinasi dari fungsi if dengan fungsi left. Nah, di pertemuan hari ini kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP dan lookup. Sebelum mengisi jenis barang ini, kalian harus menentukan terlebih dahulu. Nah, ini table array-nya. Table array-nya ini termasuk pada vertikal atau horizontal. Table array yang ini termasuk vertikal. Jadi ketika kalian mau memasukkan jenis, harga, dan diskon, kalian harus menggunakan VLOOKUP. Nah, kalau misalkan kalian mau memasukkan hadiah, berarti kalian harus menggunakan lookup. Kalau misalkan di sini jenis barang, berarti dari sini vertikal sama dengan VLOOKUP, kurung buka, lookup value. Lookup value-nya itu jenis barang ini berdasarkan kode awal. Ketika B berarti baju, ketika C celana, J-nya jaket. Nah, lookup value-nya berarti ke kode barang. Perhatikan juga kode barang yang ada di soal dengan yang di kriteria ini, yang di table array ini, sama atau tidak. Nah, kalau misalkan sama, kalian cukup mengketikkan B4, lalu titik koma, dan dilanjutkan ke table array. Nah, kalau misalkan berbeda, seperti ini, kode barangnya 4 huruf, dan kode yang ada di table array-nya hanya 1 huruf dari kiri, berarti kalian harus memakai fungsi left terlebih dahulu. Left, kurung buka, teksnya ke kode barang, numChars-nya 1. Lalu table array-nya berarti ke sini. Jangan lupa untuk diabsolutkan agar ketika nanti ditarik tidak berpindah. Lalu call index 6. Nah, di sini kita sedang mengisi jenis barang. Jenis barang di table array ini ada di kolom keberapa? Nah, kita hitung dari paling pojok kiri. 1, 2. Berarti jenis barang ada di kolom kedua. Di sini tinggal diketik 2. Lalu rank lookup-nya, kalian bisa mengisikan false atau 0. Nah, hal itu untuk menghindari kesalahan lookup yang disebabkan ada data yang tidak urut. Di sini kita false saja. Lalu enter. Tarik ke bawah. Nah, ini B berarti baju, C celana, J jaket, dan seterusnya. Selanjutnya harga satuan. Harga satuan ada di table array ini. Nah, berarti di sini menggunakan VLOOKUP. Nah, untuk mengisi harga satuan ini, kalian bisa menggunakan VLOOKUP left dan VLOOKUP saja. Jadi ada 2 rumus yang bisa digunakan untuk mengisi harga satuan. Sekarang kita coba VLOOKUP left terlebih dahulu. Berarti teksnya tetap ke kode barang. Table array-nya ke sini, lalu diabsolutkan.
call index 6-nya. Berarti harga ada di kolom ke-3. Rank lookup-nya false. Tutup kurung. Lalu di enter. Ketika ini tidak dikalikan dengan rupiah, maka hasilnya akan dolar. 11 dolar. Jadi, di sini dimintanya harga satuan rupiah, berarti kalian harus mengkalikan ke B1, berarti ke 14.000 ini. Jangan lupa diabsolutkan. Lalu format numbernya ganti ke rupiah. Seperti itu. Ini dengan menggunakan VLOOKUP left. Nah, sekarang kita coba menggunakan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Nah, kalau misalkan VLOOKUP, berarti kita cari lookup value yang kodenya sama antara di soal dengan yang di table array. Kalau misalkan memakai VLOOKUP, berarti dari jenis barang. Selanjutnya, table array-nya dari jenis. Dikarenakan lookup value-nya dari jenis barang. Berarti table array-nya hanya 3 kolom. Seperti itu. Diabsolutkan. Call index 6. Call index 6-nya itu harga ada di kolom keberapa dari table array yang di blok ini? Harga ada di kolom kedua. Rank lookup-nya false. Tutup kurung. Jangan lupa untuk mengkalikan ke B1, lalu diabsolutkan. Nah, ini menggunakan VLOOKUP saja. Hasilnya akan sama dengan menggunakan VLOOKUP left yang tadi. Kalian bisa memilih mau menggunakan VLOOKUP yang biasa atau menggunakan VLOOKUP left. Selanjutnya, untuk mengisi diskon. Nah, untuk mengisi kolom diskon ini, kalian bisa menggunakan VLOOKUP atau VLOOKUP left. Jadi, kalian bebas mau memilih rumus yang mana. Nah, kita coba menggunakan VLOOKUP left saja. Teksnya ke kode barang, numCharge-nya 1, table array-nya ke sini. Jangan lupa untuk diabsolutkan. Call index 6, diskon. Nah, ini kolom ke-4. Rank lookup-nya false. Nah, jangan lupa dikalikan ke total harga. H4 berarti ya. H4. Dikarenakan diskonnya ini berasal dari total harga. Jadi 6%, 5%, 7% dari total harga. Hasilnya masih seperti ini dikarenakan total harganya masih kosong. Kita kalikan terlebih dahulu unit yang dibeli dengan harga satuan. Nah, nanti diskonnya akan otomatis terisi. Untuk diskon khusus dan total bayar ini sama saja dengan rumus yang minggu kemarin. Kalian bisa isi sendiri. Selanjutnya untuk mengisi kolom hadiah. Nah, kolom hadiah ada di table array ini. Berarti menggunakan fungsi HLOOKUP. Nah, ini HLOOKUP-nya dari jenis. Berarti lookup value-nya ke jenis barang. Lalu table array-nya di blok. Lalu diabsolutkan. Nah, kalau misalkan tadi call index 6, sekarang row index 6. Baris keberapa yang akan dimunculkan di hadiah? Nah, ini hadiah baris kedua, berarti di sini 2. Rank lookup-nya false. Tutup kurung. Lalu ditarik. Nah, jadi itulah penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP ini lebih mudah daripada penggunaan fungsi if bertingkat. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan fungsi if bertingkat, kalau misalkan datanya ada 3 seperti ini, berarti kalian harus memasukkan 2 fungsi if ke dalam rumus. Nah, kalau misalkan menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP, berapapun kriteria yang ada, kalian hanya memasukkan 1 rumus saja.
Seperti itu. Selanjutnya ada contoh soal yang harus kalian kerjakan, nanti saya share di Google Classroom. Untuk video tutorial hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.